berangkat sekolah. Berangkat siang. Jam 10. Kalau berangkat jam 5. Terus mandi. Lupa basah gigi. Habis mandi pulang bersihkan tempat tidur. Kalau pagi siap-siap
Ya, biar kita mengingatnya nanti, guys. Siapa saja yang sudah menikmati apa kesepakatan kelas ini. Terus kemudian lagi, ayo kita kalau habis belajar tidak lupa merapikan apa alat belajarnya.
Kakak tidak mau kan sama Mbak sama Mbak Husen ketika mainan ya. Tapi Mbak Husen minta mainannya Mbak Husen ya. Kenapa kok mau bantu kebut mau pinjam ya? Mau pinjam itu kan bagus boleh, tapi nggak mau pinjam. Kalau pinjam itu harus minta kalau nggak cinta itu kan kemana? Oh nggak saya jadi lain kali kalau nggak mau pinjam mainan harus minta izin tuh. Oh, oke. Sekarang Mbak Nauren mulai bermain lagi. Sama. Oke. Baik tidak memarahi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Kepala TK Ratu Sima Ibu Nai Susanti beserta Ibu Guru Dewan Guru TK Ratu Sima yang saya banggakan. Di sini langsung saja guys, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Guru semua yang sudah meluangkan waktunya pada kesempatan hari ini untuk berbagi pemahaman mengenai budaya positif di sekolah atau di kelas. Apa budaya positif itu? Di sini budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebiasaan baik atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, dan terciptanya kebiasaan baik tersebut. Dari kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik, dan pada akhirnya karakter-karakter dan kebiasaan baik itulah yang akan membentuk sebuah budaya positif. Di sini dijelaskan mengenai beberapa konsep-konsep dalam budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga ada motivasi perilaku manusia. Kemudian yang keempat ada kebutuhan dasar. Yang kelima ada posisi kontrol. Yang keempat keyakinan kelas, dan yang keenam ada segitiga restitusi. Di sini nanti yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Selanjutnya, bagaimana seseorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Menurut Steve Recovery Principle Central Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah
bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ya, di sini selanjutnya ada perbedaan dari stimulus respon dan teori kontrol. Di sini stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Namun pada teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, namun setiap orang memiliki gambaran berbeda. Pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Namun pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, dan teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dan selanjutnya di sini ada saya bisa mengontrol orang lain. Namun pada teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, selanjutnya di sini ada pemaksaan Anda pada saat bujukan gagal. Pada teori kontrol terdapat kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang kalah. Dan namun pada teori kontrol, model berpikir menang-menang. Nah, di sini adalah perbedaan stimulus respon dan teori kontrol. Kemudian lanjut pada disiplin positif. Nah, di sini ada apa makna disiplin positif itu ya? Di sini makna disiplin positif, ketika kita mendengar kata-kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang yang akan menghubungkan kata-kata disiplin dengan kata-kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata-kata disiplin juga sering dihubungkan secara tidak harus dengan memberi hukuman. Nah, dengan kata-kata disiplin itu biasanya kita terpacu dengan hukuman, deh. Di sini justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Dan di sini kalau tidak perlu itu tidak perlu digunakan sama sekali, apalagi dijelaskan, ya. Nah, kalau hukuman ini tidak masuk kata disiplin. Dalam budaya ini kita makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, di sini kata disiplin itu tidak harus berhubungan dengan hukuman, deh. Nah, sidik-sidik dihukum. Nah, nek terlambat orang lain masuk kelas loh ya. Nah, tidak boleh seperti itu, deh. Nah, di sini termasuk pada disiplin positif. Kira-kira di sini pada makna disiplin positif ada yang perlu ditanyakan? Ibu-ibu monggo. Lanjut. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menanyakan, kira-kira untuk contoh dan manfaat penerapan disiplin itu seperti apa? Itu aja. Terima kasih atas pertanyaannya, Bu Lisna. Di sini untuk contoh
sikap budaya positif ya, yang di sini ada contoh. Nah, contoh yang budaya positif yang berpihak kepada murid. Di sini contohnya kita dengan melakukan 3S, yaitu senyum, salam, sapa. Di sini kita bisa terapkan pada pagi hari saat anak-anak datang masuk sekolah, terus kemudian kita pagi-pagi menyapanya, terus kemudian kita memberi salam, dan kita tidak lupa dengan nada tersenyum ya. Jangan sampai menyapa anak-anak kita dengan wajah cemberut. Nah, nanti anak-anak bisa merasa takut ya, merasa tidak nyaman. Nah, di sini tujuannya apa? Agar di lingkungan sekolah kita ini anak merasa aman dan nyaman, tidak ada rasa ketakutan dan tidak ada rasa kecemasan saat belajar di sekolah. Tadi bisa untuk janjinya, untuk contoh dan tujuannya. Kemudian dilanjut. Selanjutnya ada, menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Nah, pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sejalan dengan pandangan Dien Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001. Dien menyatakan bahwa artinya dari kata disiplin berasal dari kata disiplin, juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Nah, untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul mengenai alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, di sini motivasinya di dalam, bukan di luar. Kemudian selanjutnya di sini akan membahas apa itu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Di sini menurut Dien Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Untuk yang pertama, di sini motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, di sini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Di sini biasanya orang yang memotivasi perilakunya itu untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Motivasi ini bersifat eksternal atau bersifat luar. Nah, di sini bersifat eksternal karena apa? Dia cenderung menghindari hukuman. Misalnya dia tidak datang terlambat karena dia menghindari atas hukuman tersebut. Dia tidak mau untuk dihukum. Nah, jadinya dia ingin berangkat lebih awal. Di sini contoh untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Untuk yang kedua, di sini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini
adalah satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, orang dengan motivasi ini itu biasanya akan mendapatkan apabila dia melakukannya. Nah, tiap disuruh kepingin mendapatkan imbalan. Nah, di sini termasuk masuknya motivasi ini bersifat eksternal, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga di sini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya akan menjadi orang yang seperti apa nantinya apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu itu karena nilai-nilai yang mereka yakini. Nah, mereka yakini yang apa namanya pada diri sendiri bersifat internal. Motivasi ini akan membuat seseorang memiliki disiplin positif ya, karena dia mempunyai bersifat dari dalam dirinya. Nah, motivasi ini berperilaku bersifat internal, bukan masuk eksternal. Dan selanjutnya mengenai hukuman dan penghargaan. Di sini menurut Alvin Kohn, mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Di sini contohnya penghargaan. Selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatan selama ini ya, tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Di sini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Dan selanjutnya jika kita menggunakan penghargaan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam diri. Nah, itu tadi jika penghargaan itu yang sesuatu yang kita inginkan ini masuk ke dalam jangka waktu pendek. Sekarang yang kedua, penghargaan tidak efektif. Penghargaan tidak efektif jika kita memberikan seseorang sesuatu, penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Ya, ini tadi contoh. Biasanya kita mengasih reward atau hadiah kepada anak, kemudian lain kali kita tidak memberi. Biasanya anak itu cenderung tidak mau melakukan setelah kita biasanya sidik-sidik dikasih hadiah. Sama sing sakit biasanya disuruh maju atau mengerjakan tugas, kemudian dikasih hadiah oleh ibu guru. Kemudian nanti lain waktu biasanya kalau kita memberi tugas atau menyuruh, biasanya dia menunggu
penghargaan tersebut karena sudah terbiasa ngoten nggih. Biasanya dikasih terus kemudian ndak untuk lain hari tidak ada penghargaan, dia berarti merasa apa namanya? Tidak semangat kembali. Oh biasanya dikei hadiah ngoten nggih. Nah, itu tadi kira-kira untuk hukuman dan penghargaan. Kemudian selanjutnya di sini yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Di sini ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Nah, di sini jika seseorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Yang keempat, di sini ada penghargaan mematikan kreativitas. Nah, di sini murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang mereka terima. Kemudian yang kelima ada penghargaan penghukum. Apa itu penghargaan penghukum? Penghargaan penghukum adalah penghargaan mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem rankingan, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum karena DE biasanya ranking 1, sekarang ranking 2. Nah, itu masuk penghargaan penghukum. Yang selanjutnya memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Nah, ini tadi kelanjutan dari pengertian hukuman dan penghargaan. Kemudian sekarang kita lanjut untuk pembahasan tentang kebutuhan dasar manusia. Di sini untuk kebutuhan dasar manusia terdiri dari 5. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup, bersifat fisiologis, dipengaruhi dengan adanya kebutuhan makanan, minuman, terus tidur. Untuk tempat tidur, pakaian di sini termasuk dalam kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, di sini dipenuhi dengan kehangatan, kemudian ketulusan dan pertemanan. Nah, di situ masuk dalam kategori kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya yang keempat ada kebutuhan kekuasaan dan penguasaan. Di sini dipenuhi dengan melakukan proyek atau tugas yang menantang, bekerja dan lain-lain. Di sini untuk yang kelima ada kebutuhan kesenangan, dipenuhi dengan gurauan atau pembelajaran yang bermakna. Di sini ya, 5 dari kebutuhan dasar manusia di sini mencakup tadi ya. Yang pertama bertahan hidup, kedua kasih sayang, kemudian yang
ketiga kebebasan, yang keempat kekuasaan, dan yang kelima ada kesenangan. Iya, yang selanjutnya di sini setelah kebutuhan dasar manusia ada keyakinan kelas ya. Di sini bedanya apa ya Bu untuk keyakinan kelas dan apa ini peraturan kelas? Di sini untuk keyakinan kelas salah satunya adalah masuk pada budaya positif yang dapat dikembangkan dan diterapkan di sekolah. Nah, ini termasuk adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan? Mengapa dikatakan keyakinan kelas? Karena keyakinan merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Membuat keyakinan kelas, yang pertama mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Terus kemudian yang kedua, di sini ada mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar. Nah, di sini nanti bisa dibuat pada ukuran kertas yang besar, dapat biar lebih terlihat ya, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curahan pendapat. Nah, nanti dituliskan di situ, nanti di kertas besarnya, kemudian nanti bisa ditempel ya. Kemudian yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contohnya kalimat negatif: jangan berlari di kelas atau di koridor. Nah, itu termasuk kalimat negatif. Untuk kalimat positifnya, berjalanlah di kelas atau di koridor. Di sini contohnya seperti itu. Nah, untuk keyakinan kelas ini nanti bisa dibuat ya, seperti contoh yang ada di situ. Keyakinan kelas yang dibuat oleh guru dan murid. Di sini kita bisa bekerja sama dengan murid untuk mengungkapkan ide-idenya, dan kita buat di sini, ditempel, kemudian dipajang di depan kelas biar anak mudah, tiap hari mudah mengingat ya. Nah, di sini terdapat beberapa keyakinan kelas seperti menjaga kebersihan kelas. Di situ luas ya, menjaga kebersihan itu apa saja ya kira-kira. Di situ anak-anak biasanya nanti mengungkapkan ide-ide. Tidak boleh membuang sampah pada sembarangan Bu di dalam kelas. Nah, di situ juga termasuk dalam menjaga kebersihan kelas. Terus kemudian ada rasa bertanggung jawab. Biasanya anak mempunyai ide, setelah bermain kita merapikan kembali alat bermainnya. Di situ termasuk nilai bertanggung jawab.
Di sini nanti banyak sekali ya. Nanti ide-ide anak itu bisa kita kembangkan, kita bisa catat. Kemudian kita nanti membuat keyakinan kelas tersebut. Nah, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan untuk keyakinan kelas? Ini saya ingin bertanya, bagaimana langkah-langkah mengadakan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang baik, efektif, dan efisien? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Jen. Di sini untuk langkah-langkah pembuatan kesepakatan kelas agar lebih efektif dan efisien. Yang pertama, kita bisa melakukan refleksi atau merenungkan kembali secara mendalam upaya kita untuk mewujudkan budaya positif itu sendiri. Dan kemudian yang kedua, kita bisa berdiskusi dengan anak, alasan kenapa harus ada kesepakatan kelas di sini ya. Di sini kita bisa jelaskan ya, nantinya kita bisa jelaskan untuk kenapa harus diadakan kesepakatan kelas. Kemudian yang ketiga, kita bisa guru menyampaikan tujuannya apa ya, agar mendorong anak melakukan hal yang baik dan yang benar. Nah, menjauhi hal-hal yang dilarang oleh sekolah atau sesuai kesepakatan yang sudah kita buat itu tadi. Dan kemudian yang terakhir itu langkah-langkah guru meminta masukan dan mendapat tentang kesepakatan itu tersendiri. Nah, kita bisa meminta masukan kepada anak atau ide-ide itu tersebut, nanti kita bisa tulis, kemudian dituangkan di dalam kata-kata, kemudian bisa ditempel pada kesepakatan kelas tersebut. Institusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Gosen tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut Silsom Gosen tahun 1996. Kemudian di sini ada segitiga restitusi yang terdiri, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Di sini untuk menstabilkan identitas, yang contohnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, itu masuk dalam menstabilkan identitas. Yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Contohnya adalah kamu tentu punya alasan ya mengapa melakukan hal seperti itu. Itu contoh dari validasi tindakan. Kemudian yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Contohnya di sini ada keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini contoh dari menanyakan keyakinan. Kemudian di sini yang pertama menstabilkan identitas, bagian dasar dari segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak
anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kemudian di sini ada cara untuk mengatakan untuk menstabilkan identitas. Di sini berbuat salah itu tidak apa-apa. Ya, itu termasuk adalah pertanyaan-pertanyaan yang masuk pada menstabilkan identitas. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Di sini juga masuk pada menstabilkan identitas. Ketika seseorang merasa sedih dan emosi, mereka tidak bisa mengakses bagian otak yang berfungsi untuk berpikir rasional. Saat itulah ketika kita harus menstabilkan identitas anak sebelum terjadi hal-hal yang bisa memperburuk keadaan. Nah, di sini kita sebaiknya membantu anak untuk tenang, berpikir tenang dan kembali ke suasana hati, di mana proses belajar dan penyelesaiannya masalah yang dapat dilakukan. Di situ adalah masuk dalam menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang kita dasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Kemudian kita mungkin tidak suka sikap seseorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapatkan perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Nah, contohnya di sini ada kalimat-kalimat padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, ini masuk tindakan yang salah. Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal seperti itu. Nah, itu tadi adalah contoh dari tindakan yang salah. Restitusi tidak menyarankan guru berbicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Tapi dalam restitusi guru harus memahami alasannya. Nah, agar apa? Di sini kalau kita tolak anak yang sedang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah tersebut. Namun, bila kita memahami alasan melakukan sesuatu, maka dia akan merasa dipahami. Kemudian yang terakhir ada menanyakan keyakinan. Teori kontrol ini menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai. Langkah yang pertama, tindakan yang salah satu yang tingkah laku yang salah telah divalidasi oleh tadi ya, teori kontrol. Kemudian untuk langkah yang kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Atau pertanyaan-pertanyaan di bawah ini contohnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, atau apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati seperti kesepakatan kelas tadi ya. Kemudian kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, itu tadi pertanyaan-pertanyaan menanyakan keyakinan. Guru dapat membantu dengan bertanya seperti apa jika mereka menjadi seorang seperti itu.
ketika anak sudah mendapatkan gambaran-gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, atau guru yang dapat membantu anak tetap fokus pada gambaran-gambaran tersebut. Nah, ini tadi mengenai segitiga restitusi ya. Nah, ini tadi apa namanya yang saya dapatkan dari pendidikan program guru penggerak angkatan 10, dari mulai hukuman, penghargaan, kemudian ada disiplin positif, segitiga restitusi. Ini tadi yang bisa saya sampaikan. Nah, kira-kira sampai di sini. Nanti harapan kita nanti bisa mencoba membuat kesepakatan kelas untuk kelas kita nanti masing-masing ya, agar tujuan kita dapat tercapai ya. Terima kasih kepada ibu-ibu semua atas waktunya. Sebelumnya saya mohon maaf kalau ada penyampaian atau tutur kata yang kurang pas atau kurang berkenan ya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai di sini untuk memaparkan berbagi pemahaman mengenai budaya positif di sekolah dan di kelas. Terima kasih. Saya tutup acara untuk pada hari ini. Jika ada kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wisnawati dari TK Ratu Sima. Hari ini saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Putri Wahyuni yang sudah menyampaikan ilmu pada pagi ini. Ternyata setelah kami dengarkan apa yang disampaikan Putri itu ternyata banyak manfaatnya. Walaupun sesungguhnya TK Ratu Sima sudah menerapkannya, tapi setelah paparan yang disampaikan Putri tadi, ternyata kita masih banyak mengalami kekurangan. Maka dari itu ilmu yang disampaikan Putri ini sangat bermanfaat. Semoga kita bisa memperbaikinya agar kita lebih maju lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak pada Putri atas paparan pada pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Eli Suryani dari TK Ratu Sima. Mau mengucapkan terima kasih pada Ibu Tri Wahyuningsih yang telah berbagi pemahaman dan pengalaman mengenai penerapan budaya positif di sekolahan. Meskipun sebenarnya kita telah menerapkan di lembaga kita, namun belum lengkap. Semoga setelah ini kita bisa melaksanakannya dengan baik di lembaga kita. Dan alhamdulillah setelah kegiatan hari ini, saya menjadi terinspirasi untuk mengikuti program guru penggerak selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.